Oke, selamat malam dan balik lagi kita akan bahas Bitcoin dulu sebelum kita bahas BNB ya. Oke, besok adalah CC Weekly, yang mana CC Weekly itu biasanya brutalnya itu di hari Selasanya, bukan hari Senin. Ya, belakangan ini tuh kayak gitu. Hari Senin itu kayak santai manipulasi, Asia manipulation seperti biasa di paginya di jam 7 lewat. Ya, biasa tuh kayak gitu, jam 10 atau jam 8 itu baru gerak biasanya candlenya. Oke, kemudian untuk weekly ya, kalau kita lihat sebenarnya plannya masih apa ya, masih sama bentukannya ya. Tapi ya udah deh, aku nggak berani spekulasi yang kayak gimana. Tapi ya plan aku tetap sama ya, kan bisa lihat di sini rejection di weekly dan ya stay on the chart aja. Kalau koreksi ya koreksi ke berapa, kita main short term aja. Jadi nggak usah target lagi nih. Ini koreksi bakal target ke 23, 22 ya kan. Takutnya nggak kesampaian. Tapi ya kalau ada koreksi ya kita harus cari juga tuh peluang titik buy-nya di mana kayak gitu guys ya. Nah, jadi untuk sementara aku open short ya di posisi yang sekarang. Ya SL-nya di 36 kalau misalnya close besok di situ atau misalnya besok jemput di situ ya. Nah, jadi untuk sementara waktu ini untuk chart BTC ya. Chart BTC weekly. Nah, untuk weekly-nya yang minggu ini kebetulan aja doji guys. Ya, jadi kita nggak bisa nggak bisa terlalu spekulasi kayak gimana, tapi ada yang namanya pattern engulfing ya kalau nggak salah ya, yang kayak gimana yang dia bentukannya kayak gini ya. Nah, ini kemudian doji ya, dojinya sama ya, kemudian nextnya dibalas merah, itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau doji nextnya juga terus doji ya, situ juga ada, karena kita ketemu historical 3 minggu yang kayak gitu sebelum naik lagi baru turun ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk doji kita no comment gitu ya. Nah, kita balik untuk ngelihat short termnya BTC ya. Kita di seperti biasa 1 jam dan 4 jam ya. Di 1 jam ini ya masih sama ya. Kalau di plan aku sih masih sama, nggak tahu plan kalian. Apakah plan kalian akan nge-retest juga ke area ini, area supportnya. Soalnya kalau kita lihat di atas ini dia tuh udah masih melayang kayak gitu ya. Kita belum di support atau belum di apa, dia masih kayak melayang gitu guys. Ya, cuman yang menjadi highlightnya di sini adalah kalau misalnya BTC close-nya di atas 36 ini, artinya dia bisa aja bullish untuk ngejar ke sini lagi nih, atau ngejar resisten terdekatnya di sini yaitu di sekitar 38 ya. Nah, 38 bisa aja ke 39. Nah, tapi kalau misalnya valid koreksi, dia akan nge-retest 2 titik ini atau 2 target ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau menurut lu koreksi nggak bang? Ya kalau menurut aku sih bakal ada koreksi ya, apalagi kalau dilihat dari 4 jam. Nah, di situ bearish kelihatan, meskipun 4 jam ini doji juga ya, sama ya. Nah, jadi yang kalau kita perhatikan ini juga udah banyak yang overheat gitu altcoin, dan kalau BTC udah nggak overheat lagi karena kemarin udah sempat dibawa koreksi ke bawah, dan ternyata ini netral kan pump itu ya. Kalian bisa lihat ini lumayan sih, meskipun kayak nggak sakit gitu, cuman satu candle langsung balik arah, nggak terlalu sakit gitu ya, daripada yang kalau bearishnya tuh kayak continuation atau berkelanjutan kayak gini, pelan turun ngikis dikit-dikit tuh yang lebih sakit daripada yang instan kayak gini. Ini meskipun panjang sekitar 3% satu candle, tapi nggak terlalu berpengaruh kemarin gitu ya. Nah, jadi untuk 1 jamnya masih sama. Oh ya, banyak yang request juga BNB USDT. Ya, untuk BNB ya kalau dibilang double bottom, nggak double bottom, kelihatan di time frame 4 jam dan juga daily. Ini kelihatan banget jelas double bottomnya guys ya. Apalagi daily itu jelas. Cuman yang menjadi masalah adalah di sini kalau kita lihat ya, BNB itu baru keluar di atas 240 ya. Dan ini belum bisa kita kategorikan sebagai zona yang aman, karena benar-benar sangat cukup berbahaya kalau tidak dipump dengan segera ya. Ini bisa jadi close lagi, kalau koreksi ya BTC-nya bisa jadi close lagi di bawah 240. Dan mungkinkah dia akan pergi ke 180-an? Ya bisa-bisa aja kalau BTC ya juga koreksi ya. Soalnya udah nggak punya apa-apa lagi nih sebenarnya. Kalau kejebol ini udah lumayan sangar juga gitu guys ya. Meskipun aku masih punya banyak, tapi it's okay lah, nggak masalah.
ya. Dan sekarang kalau kita lihat kemarin sebenarnya dia ya breakout lah, dibilang breakout lah ya, breakout dari patternnya yang racing wedge kayak gini. Dia breakout dan berhasil untuk keluar dari zona setannya. Ini kan zona setan nih ya. Di sini retest kalau misalnya tembus ke 220 bahaya nih. Ini kemarin aja langsung ditangkap nih di 220 di sini nih ya. Lalu langsung ada bull diff, kemudian ada lagi bull diff di sebelah sini ada bull diff. Kemudian di sini kemarin juga ternyata dia ke sini tuh bikin bull diff guys, makanya langsung naik. Dan di sini kemarin ada sempat bear diff ya. Ini bear diff, kemudian turunnya nggak seberapa, berarti belum ngefek si bear diff-nya. Dan sekarang apakah ada bear diff lagi? Kayaknya nggak ada. Dan di 1 jam masih normal-normal aja. Target terdekatnya ya tetap sama lah ya. Kita semua berdoa dia akan ngeretest ke 257 ke 260-an lagi ya. Karena di situ adalah resistance-nya ya untuk saat ini. Kemarin kan support tuh, mantul di situ tuh ya. Jadi sekarang ya balik lagi nih ke 250 260 ini yang cukup krusial. Tadi kalau nggak salah sempat ya hampir 250 ya. Kemarin atau tadi nih. Tadi ya sempat ke sini kemudian reject lagi tuh ya. Nah, jadi sementara waktu apakah polanya ini valid? Seharusnya kalau valid ini lumayan ini ya. Targetnya sebenarnya bisa aja ke sini nih. Soalnya dia pattern W kan kayak gini. Nah, gitu. Targetnya sebenarnya ya di sini, di sekitar area 284 sampai 27 berapa ini? 275 ini ya. Kalau misalnya valid, tapi kan kita kan nggak bisa ngatur market valid atau enggak. Semuanya altcoin itu tergantung Bitcoin gitu. Ya. Kalau misalnya BTC besok koreksi, efek full moon ya hati-hati juga. Udah gitu doang gitu, oke? Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.